Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, hari ini izinkan saya membuka video ini dengan sebuah kisah yang membuat hati saya bergetar. Kisah yang datang dari seseorang yang tidak hanya menjadi pasien saya, tetapi juga seorang pejuang sejati. Namanya adalah Pak Umar. Beliau berusia 67 tahun dan tinggal di Surabaya. Suratnya sampai kepada saya beberapa minggu lalu dan sejak saat itu, saya merasa perlu membagikan ceritanya kepada Anda semua. Bukan hanya karena keajaiban yang dialaminya, tetapi juga karena harapan besar yang ia bawa bagi jutaan lansia di luar sana yang mungkin sedang berada di titik paling rapuh dalam hidup mereka. Dalam suratnya, Pak Umar menulis bahwa pada satu titik dalam hidupnya, ia hampir menyerah. Lututnya terasa sangat nyeri hingga ia tidak bisa bersujud saat salat. Setiap kali bangun dari kursi, rasa sakit yang luar biasa seperti menyayat tulang. Ia merasa terperangkap dalam tubuhnya sendiri, tidak lagi bebas bergerak, apalagi bermain dengan cucu-cucunya. Namun yang membuat saya terharu adalah bagian ketika beliau menulis, "Sejak saya mengikuti 3 resep minuman alami yang dokter sarankan, saya merasa seperti mendapatkan hidup saya kembali." Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Pak Umar mulai merasakan perubahan. Rasa nyeri itu perlahan hilang. Ia bisa bersujud kembali tanpa rasa takut. Ia bisa berdiri dan berjalan tanpa rasa sakit yang menghantui setiap langkah. Pak Umar kemudian menulis permintaan yang sangat sederhana, namun sangat tulus. Ia ingin berbagi kisahnya di podcast ini. Ia ingin memberikan semangat kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Dan hari ini, dengan izin beliau, kita akan mendengarkan langsung kisah perjalanan seorang pria yang menemukan kembali harapan lewat hal-hal sederhana yang ada di dapur rumahnya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang rasa sakit, tetapi tentang keberanian untuk mencoba dan tentang keajaiban dari konsistensi. Sebelum saya lanjutkan, mari kita bayangkan sejenak bagaimana rasanya hidup seperti Pak Umar saat itu. Setiap kali ingin bangkit dari sajadah, rasa takut menyelimuti, takut lutut terkunci, takut terjatuh, takut bahwa tubuh tidak lagi bisa diajak kompromi. Ia mulai menjauh dari aktivitas-aktivitas sederhana yang dulu sangat ia nikmati. Tidak bisa pergi ke masjid, tidak bisa berjalan jauh, bahkan duduk terlalu lama pun terasa menyiksa. Dalam pikirannya, masa depan tampak samar dan kecil. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dan inilah kenyataan pahit yang dialami banyak lansia. Rasa nyeri di lutut sering dianggap sebagai hal biasa, sesuatu yang wajar karena usia. Namun sebenarnya, ada alasan ilmiah di balik gejala itu. Rasa nyeri, kekakuan, dan suara krek saat melipat lutut. Semuanya berasal dari satu akar masalah yang sama. Kehilangan kolagen dan penipisan tulang rawan. Tulang rawan yang seharusnya menjadi bantalan lembut di antara persendian mulai mengering dan menipis. Ketika tidak lagi licin dan elastis, sendi menjadi kasar, peradangan muncul, dan rasa sakit pun tak terhindarkan. Namun sahabat sehat, inilah janji yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tubuh kita bukan mesin tua yang tidak bisa diperbaiki. Ia adalah organisme hidup yang bisa memulihkan diri jika kita tahu caranya. Dan hari ini, saya akan membagikan kepada Anda bukan hanya 1, tetapi 3 resep alami yang telah membantu banyak pasien saya, termasuk Pak Umar. Bahkan, saya juga akan memperkenalkan 1 resep tambahan yang tidak kalah luar biasa dan sangat mudah Anda buat di rumah. Jangan bayangkan resep-resep ini rumit. Tidak ada obat mahal, tidak ada operasi. Hanya bahan-bahan sederhana yang selama ini mungkin Anda anggap remeh. Labu siam, nanas, gelatin, dan beberapa bahan pelengkap lain yang bisa Anda temukan di pasar terdekat. Tapi efeknya bisa menjadi seperti mukjizat kecil jika dikonsumsi dengan cara yang benar dan penuh kesadaran. Jika Anda pernah merasakan lutut kaku, nyeri saat naik tangga, atau takut berjalan terlalu lama, maka video ini untuk Anda.
Jangan lewatkan satu detik pun, karena setiap informasi bisa menjadi titik balik untuk hidup Anda. Sahabat sehat, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat usia bertambah. Banyak orang mengira bahwa rasa nyeri dan kaku pada lutut hanyalah bagian alami dari proses menua. Namun, mari kita lihat lebih dalam lagi. Di ujung setiap tulang dalam sendi kita, terdapat lapisan halus bernama tulang rawan atau kartilago. Lapisan inilah yang bertugas menjaga agar dua tulang tidak saling bergesekan langsung. Ia bekerja seperti bantalan lembut, memungkinkan kita bergerak dengan lancar tanpa rasa sakit. Yang membuat tulang rawan ini bisa lentur, kuat, dan tahan banting adalah kolagen. Kolagen adalah protein struktural yang membentuk jaringan ikat di seluruh tubuh, termasuk kulit, rambut, kuku, dan tentu saja sendi. Saat kita masih muda, tubuh memproduksi kolagen dalam jumlah cukup. Itulah sebabnya kita bisa duduk jongkok berjam-jam, naik turun tangga tanpa masalah, atau bahkan bermain bola tanpa merasa lelah di persendian. Namun setelah melewati usia 30 tahun, produksi kolagen dalam tubuh mulai menurun perlahan, sekitar 1,5% setiap tahunnya. Penurunan ini terjadi secara diam-diam dan seringkali tanpa disadari. Akibatnya, tulang rawan menjadi lebih tipis dan rapuh. Ketika bantalan itu rusak, tulang akan mulai bergesekan langsung. Disinilah rasa sakit, peradangan, dan kekakuan mulai muncul. Gejala awalnya mungkin tidak terlalu terasa. Kadang lutut terdengar krek saat berdiri. Kadang lutut terasa sedikit berat ketika bangun dari kursi. Namun seiring waktu, jika dibiarkan, gejala ini akan memburuk. Rasa nyeri bisa muncul bahkan saat berdiri diam. Aktivitas sederhana menjadi tantangan besar. Dan ironisnya, banyak orang memilih untuk pasrah, menganggap ini sebagai kodrat usia tua. Tetapi kabar baiknya adalah, tubuh kita masih memiliki kemampuan untuk memproduksi kolagen baru. Ya, Anda tidak salah dengar. Dengan nutrisi yang tepat, gaya hidup sehat, dan kebiasaan konsumsi yang benar, tubuh bisa memperbaiki bantalan yang rusak, memperkuat sendi, dan mengembalikan fleksibilitas gerak seperti dahulu. Sahabat sehat, sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang mengapa tubuh kita kehilangan kolagen seiring bertambahnya usia, dan bagaimana hal itu memengaruhi kualitas hidup kita. Proses penuaan adalah sesuatu yang alami. Namun, apa yang sering tidak kita sadari adalah bahwa salah satu proses biologis penting yang ikut melambat adalah produksi kolagen. Dimulai sejak usia 30 tahun, tubuh mulai mengurangi kemampuan memproduksi kolagen secara bertahap, dan penurunan ini semakin cepat jika gaya hidup kita tidak mendukung, seperti kurang tidur, stres, konsumsi makanan olahan berlebih, dan paparan racun lingkungan. Ketika kadar kolagen turun, jaringan yang bergantung padanya akan mulai melemah. Di sendi, hal ini menyebabkan tulang rawan menjadi lebih tipis, kering, dan mudah rusak. Akibatnya, sendi-sendi seperti lutut, pergelangan kaki, dan pinggul mulai terasa kaku dan nyeri. Tulang terasa seperti menggesek saat bergerak karena bantalan pelindungnya tidak lagi optimal. Inilah mengapa banyak orang mengeluh lutut mereka berbunyi saat berjalan atau merasa nyeri tajam ketika bangun dari duduk lama. Gejala lain yang umum terjadi adalah rasa tidak nyaman saat naik dan turun tangga. Lutut terasa berat meskipun hanya berdiri beberapa menit. Pembengkakan di sekitar sendi. Dan dalam kasus lebih lanjut, munculnya rasa takut untuk bergerak karena trauma dari rasa nyeri sebelumnya. Perlu Anda ketahui bahwa jika dibiarkan tanpa tindakan, proses ini akan berlanjut dan memperburuk kondisi sendi secara permanen. Tulang rawan bisa hilang sepenuhnya, menyebabkan gesekan langsung antara tulang dan akhirnya memicu peradangan kronis. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya memilih jalan operasi atau obat jangka panjang, yang tentu saja memiliki risiko tersendiri. Namun, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya,
ini bukanlah akhir dari segalanya. Tubuh kita memiliki sistem regenerasi alami. Kita hanya perlu mengetahui cara menstimulasi proses tersebut dengan bahan yang tepat. Dan itulah yang akan kita bahas mulai dari bagian berikut. 3 resep sederhana yang bisa Anda buat sendiri dan telah terbukti membantu mengembalikan kekuatan sendi tanpa efek samping. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu resep alami pertama yang membantu Pak Umar dan banyak pasien saya lainnya, labu siam. Mungkin Anda pernah melihat sayuran ini di pasar. Bentuknya lonjong, berwarna hijau pucat, dengan kulit keriput yang kadang membuat orang ragu untuk membelinya. Tapi tahukah Anda, di balik penampilan sederhananya, labu siam menyimpan rahasia besar untuk kesehatan sendi. Labu siam adalah sumber alami vitamin C yang sangat penting dalam proses produksi kolagen. Bayangkan tubuh Anda seperti lokasi konstruksi. Kolagen adalah bahan bangunan utama untuk memperbaiki bantalan sendi. Namun agar bahan itu bisa disatukan menjadi struktur yang kuat, dibutuhkan tukang bangunan. Dan itulah peran vitamin C. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh Anda tetap memiliki bahan mentah, tetapi tidak bisa menyatukannya dengan benar. Akibatnya, regenerasi jaringan menjadi tidak optimal. Lebih dari itu, labu siam juga mengandung kalium, mineral penting yang sering terlupakan. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam sel. Bagi Anda yang sering merasa pergelangan kaki bengkak atau jari-jari terasa kaku di pagi hari, itu bisa jadi tanda bahwa cairan dalam tubuh tidak tersebar merata. Kalium bekerja seperti pengatur lalu lintas, memastikan cairan bergerak dengan lancar dan tidak menumpuk di area sendi, sehingga membantu meredakan pembengkakan dan ketidaknyamanan. Apa yang membuat labu siam istimewa adalah kesederhanaannya. Ia mudah didapat, murah, dan sangat serbaguna. Anda bisa memasaknya, mengukusnya, atau seperti yang akan kita pelajari nanti, mengolahnya menjadi minuman yang menyegarkan dan penuh manfaat. Namun kuncinya bukan hanya pada bahan itu sendiri, melainkan pada konsistensi dan cara pengolahan yang benar. Bayangkan saja, dengan 1 gelas minuman dari labu siam setiap pagi, Anda sedang membantu tubuh memproduksi kembali kolagen yang hilang selama bertahun-tahun. Anda tidak hanya memberi nutrisi, tetapi juga memberi harapan kepada sendi-sendi yang mulai rapuh. Sahabat sehat, mungkin Anda pernah memasak labu siam di rumah. Biasanya, sayuran ini hanya digunakan sebagai pelengkap tumisan atau lalapan sederhana. Tapi setelah Anda tahu manfaat luar biasanya, saya yakin Anda tidak akan lagi memandang labu siam dengan cara yang sama. Ia bukan sekadar bahan masakan, tapi bisa menjadi alat restorasi alami bagi sendi-sendi Anda yang lelah. Mari kita kembali sejenak ke kisah Pak Umar. Ketika saya pertama kali menyarankan minuman dengan labu siam sebagai salah satu bahan utama, beliau tampak ragu. Waktu itu beliau berkata, "Dokter, saya belum pernah dengar labu siam bisa bantu nyeri lutut." Tapi saya tetap meyakinkan beliau untuk mencoba. Saya bilang, kadang solusi besar datang dari hal-hal yang paling sederhana. Dan itu terbukti benar. Setelah rutin mengonsumsi selama beberapa minggu, beliau mulai merasakan perbedaan besar. Lututnya tidak lagi terasa terkunci saat bangun dari sajadah, dan tubuhnya terasa lebih ringan setiap pagi. Bagi Anda yang ingin mencoba di rumah, caranya sangat mudah. Siapkan setengah buah labu siam, kupas kulitnya, dan potong kecil-kecil. Anda bisa mengolahnya menjadi minuman dengan cara di blender bersama bahan-bahan lain seperti nanas dan air matang. Nanti, saya akan jelaskan langkah-langkah lengkapnya. Yang penting untuk diingat, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu bahan alami yang diolah dengan niat baik dan dikonsumsi dengan konsistensi. Labu siam bukan hanya mendukung produksi kolagen. Karena kandungan kaliumnya, ia juga membantu tubuh membuang kelebihan natrium
yang seringkali menjadi penyebab retensi air dan pembengkakan. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang mulai mengalami gangguan metabolisme atau masalah tekanan darah. Jadi, jika Anda masih memiliki labu siam di dapur, jangan biarkan ia tergeletak dan dilupakan. Dalam tangan yang tepat dan dengan resep yang benar, sayuran sederhana ini bisa menjadi bagian dari perubahan besar dalam hidup Anda. Tulis di komentar, "Saya siap coba labu siam." Jika Anda percaya bahwa kesehatan bisa dimulai dari dapur sendiri. Sahabat sehat, bahan alami kedua yang tidak kalah penting dalam proses pemulihan sendi adalah buah yang segar, manis dan mudah ditemukan di hampir setiap pasar di Indonesia, nanas. Tapi kali ini, kita tidak akan hanya membicarakan rasa segarnya. Kita akan menyelami kekuatan tersembunyi yang ada di bagian paling sering dibuang dari buah ini. Bagian tengahnya. Di bagian tengah nanas yang sering kita anggap keras dan tidak enak, terdapat sebuah enzim luar biasa bernama bromelain. Bromelain bukan hanya sekadar enzim pemecah protein. Ia memiliki efek antiinflamasi alami yang sangat kuat dan telah dibuktikan melalui berbagai jurnal medis. Saat dikonsumsi dengan benar, bromelain membantu mengurangi pembengkakan, menenangkan jaringan yang meradang, dan meredakan rasa nyeri, tanpa memberikan beban tambahan kepada lambung atau ginjal, seperti halnya obat nyeri biasa. Pak Umar juga sempat ragu ketika pertama kali mengetahui bahwa bagian tengah nanas yang biasanya ia buang ternyata adalah bagian yang paling berharga. Tapi setelah beliau mencoba resep ini, beliau berkata, "Dok, saya heran, rasa nyerinya hilang perlahan, tapi saya tidak merasa lemas atau terganggu seperti saat minum obat." Inilah kekuatan dari bahan alami yang bekerja dari dalam, dengan cara yang lembut dan penuh kecerdasan biologis. Selain membantu mengatasi peradangan, bromelain juga memiliki manfaat tambahan yang sangat penting. Ia membantu melancarkan aliran darah. Ketika peredaran darah lancar, nutrisi seperti kolagen dan vitamin C dapat mencapai jaringan sendi yang rusak dengan lebih efektif. Artinya, bromelain bukan hanya memadamkan api peradangan, tetapi juga membuka jalan agar bahan bangunan bisa tiba dan bekerja dengan maksimal. Satu tips penting yang perlu Anda ingat, jangan buang bagian tengah nanas. Gunakan seluruh bagian buah saat Anda membuat jus atau smoothie. Bagian tengah itulah yang menyimpan kekuatan sejati. Dan jika Anda ingin mendapatkan manfaat penuh, pastikan nanas yang digunakan matang alami dan tidak terlalu asam. Mulai hari ini, ubahlah kebiasaan membuang bagian tengah nanas. Tulis di komentar, "Saya siap manfaatkan nanas seutuhnya." Jika Anda percaya bahwa kekuatan besar bisa berasal dari hal yang selama ini dianggap tidak berharga. Sahabat sehat, dalam dunia medis modern, bromelain yang terkandung dalam nanas bukanlah sekadar cerita rakyat. Enzim ini telah diteliti selama puluhan tahun dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengatasi berbagai kondisi peradangan, termasuk artritis dan nyeri sendi degeneratif. Beberapa jurnal internasional bahkan menyebut bromelain sebagai alternatif alami yang aman untuk obat antiinflamasi non-steroid karena bekerja secara selektif tanpa merusak dinding lambung atau menekan fungsi ginjal. Penelitian lain juga mengungkap bahwa bromelain mampu menghambat produksi senyawa proinflamasi seperti prostaglandin dan sitokin yang menjadi pemicu utama rasa sakit dan pembengkakan pada sendi. Bukan hanya itu, enzim ini juga membantu memecah sisa protein hasil kerusakan jaringan sehingga proses penyembuhan berlangsung lebih cepat dan bersih. Saya masih ingat saat Pak Umar berkata kepada saya, "Dok, dulu saya tidak bisa tidur nyenyak karena nyeri lutut. Tapi sejak minum jus nanas yang dokter sarankan, saya merasa seperti ada perubahan besar dalam tubuh saya. Tidak hanya rasa sakitnya berkurang, tapi saya juga merasa tubuh saya lebih segar." Dan yang menarik, bukan hanya beliau, banyak pasien saya merasakan hal yang sama. Mereka melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi nanas secara utuh, termasuk bagian tengahnya, tubuh terasa lebih ringan dan fleksibel,
Dalam dunia pengobatan alami, efek semacam ini sangat dihargai, karena artinya tubuh sedang merespon secara positif. Tidak ada efek samping berbahaya, tidak ada reaksi kimia yang agresif, hanya tubuh yang secara perlahan mulai memulihkan dirinya dengan bantuan nutrisi yang tepat. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan untuk menggunakan nanas secara utuh. Jangan hanya ambil bagian luar yang manis, tapi manfaatkan juga bagian tengah yang keras. Anda bisa memotongnya kecil-kecil agar lebih mudah di blender, atau mencampurnya dengan bahan lain seperti labu siam dan gelatin. Kombinasi ini akan menjadi sinergi sempurna yang bukan hanya menyegarkan, tapi juga membangun kembali bantalan sendi dari dalam. Jika Anda ingin mengalami perubahan serupa, cobalah mulai dari hal kecil. 1 gelas jus nanas alami setiap pagi. Dan jangan lupa, bagian tengah buah itu, yang dulu Anda anggap tidak berguna, mungkin adalah kunci utama untuk hidup yang lebih bebas dari nyeri. Sahabat sehat, kini kita sampai pada bahan ketiga yang menjadi kunci pemulihan sendi secara menyeluruh, yaitu gelatin tanpa rasa. Mungkin sebagian dari Anda mengenal gelatin sebagai bahan pembuat agar-agar atau dessert. Tapi di balik kesederhanaannya, gelatin adalah bentuk olahan dari kolagen murni. Zat yang selama ini menjadi bahan dasar utama dalam pembangunan dan perbaikan jaringan ikat di tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi gelatin, tubuh akan memecahnya menjadi asam amino penting seperti glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Ketiga asam amino ini berperan seperti batu bata dalam pembangunan ulang jaringan tulang rawan. Mereka memperkuat struktur, memperbaiki celah yang rusak, dan meningkatkan elastisitas sendi. Inilah sebabnya mengapa gelatin sangat efektif dalam membantu tubuh membangun kembali bantalan lutut yang mulai menipis akibat penuaan atau aktivitas berlebih. Tapi manfaat gelatin tidak berhenti di situ. Karena kolagen adalah jaringan ikat yang juga membentuk kulit, rambut, dan kuku, konsumsi gelatin secara rutin juga membawa efek positif bagi penampilan. Banyak pasien saya yang awalnya hanya ingin mengatasi nyeri sendi, justru mulai merasakan kulit mereka menjadi lebih halus, rambut lebih kuat, dan kuku tidak mudah patah. Ini adalah efek samping yang menyenangkan dari proses pemulihan alami yang terjadi di dalam tubuh. Pak Umar sendiri pernah bercerita bahwa sejak rutin mengonsumsi gelatin setiap pagi, beliau merasa tidurnya menjadi lebih nyenyak dan kulitnya tidak sekering sebelumnya. Hal ini sangat masuk akal karena glisin, salah satu komponen utama dalam gelatin, juga dikenal sebagai zat yang membantu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kualitas tidur. Gelatin adalah satu dari sedikit bahan alami yang bekerja ganda. Memperbaiki sendi dari dalam dan meremajakan jaringan luar. Inilah alasan mengapa saya selalu memasukkannya dalam resep minuman pemulihan yang saya berikan kepada pasien. Dengan hanya 1 sendok kecil setiap hari, Anda sedang memberikan bahan bangunan utama bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya secara menyeluruh. Sahabat sehat, setelah kita memahami bahwa gelatin adalah sumber kolagen alami, kini mari kita pahami bagaimana tubuh menyerap dan memanfaatkannya secara menyeluruh. Saat Anda mengonsumsi gelatin dalam bentuk larutan hangat, tubuh langsung mengenali asam amino penting di dalamnya. Proses pencernaan memecah gelatin menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian dibawa oleh aliran darah menuju jaringan-jaringan yang membutuhkan perbaikan, termasuk sendi, kulit, otot, dan bahkan sistem saraf. Yang menarik, gelatin bekerja tidak hanya sebagai penyedia kolagen, tapi juga sebagai pengatur sistem regenerasi tubuh. Asam amino seperti glisin membantu meredakan peradangan internal, mendukung detoksifikasi hati, serta meningkatkan kualitas tidur dengan menstabilkan sistem saraf pusat. Itulah sebabnya banyak pasien saya yang melaporkan tidur lebih dalam dan nyenyak setelah rutin mengonsumsi minuman gelatin. Pak Umar juga mengatakan bahwa ia mulai bangun pagi dengan perasaan segar, lutut tidak kaku, dan pikirannya lebih jernih.
Awalnya beliau hanya fokus ingin menghilangkan nyeri, tapi ternyata manfaat yang ia rasakan jauh melampaui itu. Kulit yang dulunya terasa kering dan mudah gatal, kini menjadi lebih lembab. Kuku yang rapuh mulai mengeras, bahkan rambutnya tumbuh lebih kuat. Semua itu adalah hasil dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan setiap pagi. Minum segelas ramuan gelatin yang dipanaskan dengan cara yang benar. Namun, penting untuk diingat bahwa gelatin tidak boleh diseduh dengan air mendidih langsung. Suhu yang terlalu tinggi bisa merusak struktur kolagennya. Cara terbaik adalah dengan mencampur gelatin ke dalam 5 sendok makan air hangat. Diamkan beberapa menit hingga larut, lalu panaskan perlahan dengan microwave atau panci ganda. Setelah itu baru dicampurkan ke dalam minuman. Kuncinya di sini adalah kesabaran dan ketepatan. Jangan terburu-buru dan jangan sembarangan. Jika dilakukan dengan cara yang benar, gelatin akan menjadi salah satu alat terbaik Anda untuk membangun kembali kekuatan tubuh dari dalam. Tulis di komentar, "Saya siap bangun tubuh saya dari dalam." Jika Anda percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari 1 sendok kecil setiap hari. Sahabat sehat, setelah kita membahas 3 resep utama yang telah membantu banyak orang memulihkan sendi mereka, sekarang saya ingin memperkenalkan 1 resep tambahan yang juga tidak kalah kuat manfaatnya. Bagi Anda yang menyukai minuman dingin dan menyegarkan, ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Smoothie kolagen sehat. Meskipun terlihat seperti minuman ringan biasa, kombinasi bahan di dalamnya justru menjadikannya sumber nutrisi yang sangat lengkap untuk mendukung regenerasi tulang rawan dan kesehatan sendi secara menyeluruh. Smoothie ini terdiri dari bahan-bahan yang mudah ditemukan dan memiliki khasiat luar biasa. Jeruk segar, kaya vitamin C yang merangsang produksi kolagen. Strawberry, penuh antioksidan dan flavonoid yang melawan peradangan. Nanas, tidak hanya memberikan rasa segar, tetapi juga mengandung bromelain yang sudah kita bahas sebelumnya sebagai agen antiinflamasi alami. Chia seed, sumber omega-3 nabati yang membantu melumasi sendi dan mengurangi kekakuan. Dan yang tidak kalah penting, gel lidah buaya murni yang mengandung berbagai asam amino dan membantu menenangkan sistem pencernaan sekaligus merangsang pertumbuhan sel. Perpaduan dari semua bahan ini menciptakan smoothie yang tidak hanya lezat, tetapi juga penuh manfaat. Ia bekerja seperti formula regeneratif yang menyentuh berbagai lapisan kebutuhan tubuh. Dari hidrasi, antioksidan, hingga bahan baku kolagen. Dan kabar baiknya, smoothie ini bisa dinikmati oleh semua usia, baik tua maupun muda, sebagai bagian dari rutinitas pagi yang menyegarkan dan bergizi tinggi. Saya pribadi sering merekomendasikan resep ini kepada pasien yang sulit menerima rasa gelatin murni atau yang ingin variasi rasa dalam rutinitas harian mereka. Dengan warna yang cerah dan rasa manis alami dari buah, smoothie ini juga lebih disukai oleh lansia yang mungkin sudah mengalami perubahan pada indera pengecap mereka. Smoothie kolagen sehat ini bukan hanya pelengkap, tapi bisa menjadi bagian inti dari gaya hidup baru Anda. Sebuah pilihan cerdas untuk menyayangi tubuh dari dalam. 1 gelas setiap pagi, 1 langkah menuju sendi yang lentur dan kehidupan yang lebih aktif. Sahabat sehat, mari kita bahas lebih dalam tentang kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik setiap bahan dalam smoothie kolagen sehat ini. Meskipun tampak sederhana, setiap komponen dalam resep ini dipilih secara khusus untuk memberikan manfaat maksimal bagi tubuh Anda, terutama dalam mendukung produksi kolagen, mengurangi peradangan, dan memperbaiki jaringan ikat. Pertama, kita mulai dari jeruk segar. Buah ini adalah salah satu sumber vitamin C terbaik yang berperan langsung dalam proses pembentukan kolagen. Vitamin C bertindak sebagai kofaktor penting yang membantu tubuh mengikat molekul-molekul asam amino menjadi struktur kolagen yang kokoh. Tanpa cukup vitamin C, tubuh kita tidak bisa memanfaatkan asam amino dari makanan dengan efisien. Lalu ada stroberi,
Buah kecil berwarna merah cerah ini kaya akan antioksidan seperti antosianin dan ellagic acid. Zat-zat ini berfungsi untuk melawan radikal bebas yang dapat merusak jaringan sendi dan mempercepat proses degenerasi. Selain itu, stroberi juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, sehingga nutrisi dapat mencapai daerah sendi dengan lebih baik. Selanjutnya adalah nanas. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa nanas mengandung bromelain, enzim yang mampu menenangkan peradangan dan mempercepat proses pemulihan sendi yang rusak. Dalam smoothie ini, nanas tidak hanya menambah rasa segar, tetapi juga memperkuat efek antiinflamasi secara alami. Tidak kalah penting adalah chia seed. Biji kecil ini adalah sumber omega-3 nabati yang sangat baik. Omega-3 berfungsi sebagai pelumas alami untuk sendi, membantu mengurangi kekakuan dan meredakan nyeri yang disebabkan oleh gesekan antar tulang. Selain itu, chia juga mengandung serat tinggi yang baik untuk sistem pencernaan, mendukung penyerapan nutrisi lain secara optimal. Terakhir, lidah buaya atau aloe vera. Gel bening dari tanaman ini mengandung lebih dari 20 jenis asam amino, vitamin, dan mineral. Ia berfungsi sebagai agen penyembuhan alami, mempercepat regenerasi jaringan, dan memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan dan sistem imun. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa aloe vera membantu meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki hidrasi sel. Dengan kombinasi semua bahan ini, smoothie kolagen sehat bukan hanya menyegarkan, ia adalah senjata alami yang membantu tubuh Anda bangkit kembali dari dalam. Dan yang terpenting, semua bahan ini mudah ditemukan dan dapat disiapkan dalam waktu singkat. Sahabat sehat, setelah mengenal manfaat luar biasa dari setiap bahan, sekarang saatnya kita belajar cara membuat smoothie kolagen sehat ini dengan langkah yang mudah dan praktis. Resep ini dirancang agar bisa dibuat oleh siapa saja di rumah, bahkan oleh lansia sekalipun. Yang Anda butuhkan hanyalah beberapa bahan segar, blender, dan waktu 5-7 menit setiap pagi. Berikut adalah bahan-bahan yang perlu Anda siapkan. 1 cangkir jus jeruk segar, lebih baik dari perasan langsung tanpa gula tambahan. Setengah cangkir stroberi segar atau beku, cuci bersih sebelum digunakan. Setengah cangkir potongan nanas segar, jangan buang bagian tengah buahnya. 1 sendok makan chia seed, rendam terlebih dahulu selama 5 menit dalam sedikit air agar lebih mudah dicerna. 1 sendok makan gel lidah buaya murni. Pastikan Anda menggunakan bagian dalam daun tanpa kulit hijau luar. Cara membuatnya sangat sederhana. Masukkan semua bahan ke dalam blender. Proses hingga halus dan merata sekitar 1-2 menit. Jika smoothie terasa terlalu kental, Anda bisa menambahkan sedikit air matang atau es batu. Smoothie siap disajikan segera untuk menjaga kandungan enzim dan vitamin tetap utuh. Waktu terbaik untuk mengonsumsi smoothie ini adalah pagi hari saat perut kosong, sekitar 20 menit sebelum sarapan. Pada waktu ini, tubuh dalam kondisi optimal untuk menyerap nutrisi tanpa gangguan dari makanan lain. Minuman ini juga sangat cocok untuk dikombinasikan dengan resep lain, seperti minuman labu siam atau gelatin cair yang telah kita bahas sebelumnya. Banyak pasien saya melaporkan bahwa memulai pagi mereka dengan smoothie ini memberikan energi yang lebih stabil sepanjang hari, serta membantu mereka merasa lebih ringan dan fokus. Dan tentu saja, bagi yang memiliki masalah sendi, efeknya akan terasa dalam beberapa minggu jika dikonsumsi secara konsisten. 1 catatan penting, jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap nanas atau lidah buaya, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Setiap tubuh berbeda, dan meskipun bahan alami umumnya aman, kehati-hatian tetap diperlukan. Cobalah resep ini selama 7 hari berturut-turut dan rasakan sendiri perbedaannya. Tulis di komentar. Saya siap sehat dari gelas pertama. Jika Anda percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari dapur Anda sendiri, sahabat sehat, sekarang kita akan masuk ke bagian paling praktis dari perjalanan ini,
yaitu cara meracik ketiga resep utama yang telah terbukti membantu banyak orang mengatasi nyeri sendi dan mengembalikan fleksibilitas tubuh mereka. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah dengan sederhana agar Anda bisa mencobanya sendiri di rumah tanpa kebingungan. Bahan yang dibutuhkan: setengah buah labu siam, kupas dan potong kecil-kecil. 1 potong nanas sedang, termasuk bagian tengah, kupas bersih dan potong-potong. 1 sachet gelatin tanpa rasa, sekitar 10 gram. 1,5 liter air matang. Langkah-langkah. Persiapan. Persiapan gelatin. Tuangkan 1 sachet gelatin ke dalam mangkuk kecil. Tambahkan 5 sendok makan air hangat, bukan air mendidih. Aduk perlahan dan diamkan selama 5 menit hingga mengembang. Setelah itu, panaskan perlahan di microwave selama 15 detik. Atau gunakan metode double boiler di atas kompor. Pastikan gelatin larut sempurna dan tidak menggumpal. Blender labu siam dan nanas. Masukkan potongan labu siam dan nanas ke dalam blender. Tambahkan air matang secukupnya hingga mencapai konsistensi yang diinginkan. Blender selama 3 menit hingga tekstur menjadi halus dan enzim dari buah-buahan keluar sempurna. Campur gelatin cair. Setelah gelatin larut dan hangat, tuangkan ke dalam blender yang berisi campuran labu siam dan nanas. Blender kembali selama 2 menit untuk memastikan semua bahan tercampur rata. Simpan dan sajikan. Tuangkan ke dalam botol kaca yang bersih dan tertutup rapat. Simpan di kulkas maksimal 24 jam. Hindari menyimpan di botol plastik agar kualitas minuman tetap terjaga. Kapan waktu terbaik untuk diminum? Minumlah pada pagi hari saat perut masih kosong. Tunggu minimal 20 menit sebelum sarapan untuk memberikan tubuh waktu menyerap nutrisi secara optimal. Dengan mengikuti langkah ini secara konsisten, Anda tidak hanya memberi tubuh Anda kolagen, tapi juga sinyal bahwa Anda peduli dan siap untuk pulih. Tulis di komentar. Saya akan coba dengan cara yang benar. Jika Anda siap mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar bagi kesehatan Anda. Sahabat sehat, meskipun bahan-bahan yang kita gunakan dalam resep-resep ini tergolong sederhana, kenyataannya tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan kecil dalam proses pembuatannya. Kesalahan-kesalahan ini tampaknya sepele, namun bisa membuat hasil yang didapat menjadi jauh dari maksimal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan menghindari kesalahan yang sering terjadi agar setiap gelas yang Anda minum benar-benar memberikan manfaat optimal. Kesalahan umum dan cara menghindarinya. Mencampur gelatin dengan air mendidih. Ini adalah kesalahan yang paling sering saya temui. Banyak orang langsung menuangkan air panas ke gelatin, berharap ia cepat larut. Padahal, suhu tinggi justru akan merusak struktur protein gelatin dan menghilangkan manfaat kolagennya. Solusinya adalah menggunakan air hangat, bukan mendidih, dan membiarkan gelatin mengembang terlebih dahulu sebelum dipanaskan secara perlahan. Membuang bagian tengah nanas. Kebiasaan ini sangat umum karena bagian tengah nanas terasa keras dan berserat. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, justru di bagian itulah bromelain paling banyak terkandung. Jangan ragu untuk memotong kecil bagian tengah dan mencampurkannya ke dalam blender bersama bagian lainnya. Menggunakan botol plastik untuk penyimpanan. Beberapa orang menyimpan minuman ini dalam botol plastik bekas air mineral atau jus. Sayangnya, bahan plastik bisa bereaksi dengan enzim dan asam dari buah, serta memengaruhi kualitas nutrisi. Gunakan botol kaca yang tertutup rapat untuk menjaga kesegaran dan khasiatnya. Tidak mengonsumsi di waktu yang tepat. Mengonsumsi minuman ini setelah makan besar akan mengurangi efektivitas penyerapan nutrisi. Waktu terbaik adalah pagi hari saat perut masih kosong.
Ini adalah momen ketika tubuh siap menyerap zat aktif secara optimal tanpa gangguan dari makanan lain. Tidak rutin atau hanya mencoba sekali dua kali. Manfaat besar datang dari konsistensi. Banyak orang berhenti setelah 3 atau 4 hari karena merasa belum ada hasil. Padahal tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan merespon secara bertahap. Pak Umar, contohnya, mulai merasakan perubahan nyata setelah 2 minggu konsumsi rutin setiap pagi. Jika Anda merasa belum mendapat hasil seperti yang diharapkan, cobalah evaluasi kembali apakah Anda telah mengikuti langkah-langkahnya dengan benar. Dan tulis di komentar, saya akan coba ulang dengan cara yang benar jika Anda siap memulai kembali dengan lebih tepat dan penuh kesadaran. Sahabat sehat, Anda mungkin bertanya-tanya, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi minuman ini agar hasilnya benar-benar terasa? Jawabannya sangat penting, karena waktu konsumsi memiliki pengaruh besar terhadap cara tubuh menyerap dan memanfaatkan nutrisi yang kita berikan. Dalam dunia nutrisi, momen paling optimal untuk penyerapan zat aktif disebut sebagai jendela emas metabolik. Dan waktu itu adalah pagi hari, saat perut masih kosong. Ketika Anda bangun tidur, sistem pencernaan Anda belum aktif sepenuhnya, dan belum ada makanan yang masuk yang bisa mengganggu penyerapan nutrisi. Di saat seperti inilah, tubuh berada dalam kondisi paling siap untuk menerima dan menyerap semua zat bermanfaat dari minuman yang Anda konsumsi. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan untuk minum resep labu siam, nanas, dan gelatin ini minimal 20 menit sebelum sarapan pagi. Mengapa harus 20 menit? Karena tubuh membutuhkan sedikit waktu untuk mulai mengaktifkan enzim pencernaan yang akan membantu memproses nutrisi dari minuman. Selain itu, jika Anda langsung makan setelah minum, proses penyerapan bisa terganggu oleh zat lain dari makanan, terutama lemak atau protein kompleks yang memperlambat laju pencernaan. Bagi Anda yang juga mencoba smoothie kolagen sehat, waktu terbaik juga sama, pagi hari sebelum sarapan. Jika Anda ingin variasi, Anda bisa bergantian. 1 hari konsumsi minuman labu siam, hari berikutnya smoothie. Atau, bagi yang memiliki waktu lebih banyak, Anda bisa minum smoothie di pagi hari dan resep gelatin pada sore hari sebagai minuman penutup sebelum makan malam. Pak Umar, misalnya, memilih untuk selalu memulai harinya dengan minuman ini setiap jam 6 pagi. Beliau bahkan membuat alarm khusus sebagai pengingat agar tidak lupa. Kebiasaan kecil ini kemudian menjadi rutinitas positif yang membawa dampak besar dalam hidupnya. Ingat, tubuh kita adalah sistem yang cerdas. Ia akan merespon dengan baik jika kita memberinya kesempatan dan waktu yang tepat. Jadi, jangan anggap enteng urusan waktu minum. Tulis di komentar, saya siap mulai dari pagi. Jika Anda juga percaya bahwa pagi adalah waktu terbaik untuk menyayangi tubuh Anda dari dalam. Sahabat sehat, dalam perjalanan menuju kesembuhan, tidak hanya resep dan nutrisi yang penting, tetapi juga semangat dan keyakinan. Banyak orang menyerah bukan karena penyakitnya berat, tetapi karena merasa sendirian, tidak ada yang mengerti, dan kehilangan harapan. Maka dari itu, kisah Pak Umar bukan hanya tentang lutut yang membaik, tetapi tentang keberanian untuk memulai lagi. Dalam salah satu sesi konsultasi terakhir kami, Pak Umar berkata dengan mata yang berkaca-kaca, "Dulu saya merasa dunia mengecil, Dok. Saya tidak bisa ke masjid, tidak bisa main sama cucu, dan tidak tahu harus berharap apa lagi." Namun kemudian beliau menambahkan, "Tapi saat dokter bilang bahwa tubuh bisa dipulihkan asal tahu caranya, saya mulai percaya lagi. Dan ternyata tubuh saya memang merespon." Kata-kata itu begitu sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Keinginan untuk pulih adalah kunci yang membuka pintu perubahan. Dan kabar baiknya, Pak Umar bukan satu-satunya. Saya juga menerima banyak pesan dari pasien lain yang mengalami perubahan positif setelah mengikuti resep-resep alami ini. Ada seorang ibu bernama Bu Rina, 62 tahun, dari Semarang. Beliau dulunya tidak bisa naik tangga tanpa pegangan.
Setelah 3 minggu rutin minum resep labu siam dan smoothie kolagen, kini beliau bisa naik turun lantai 2 tanpa bantuan. Bahkan, beliau mulai kembali ke kegiatan senam ringan setiap pagi bersama tetangga. Banyak yang juga melaporkan bahwa rasa percaya diri mereka meningkat. Kulit menjadi lebih cerah, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan. Tapi yang paling penting, mereka merasa berdaya kembali. Merasa bahwa mereka masih punya kendali atas tubuh dan hidup mereka. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling konsisten. Anda tidak harus sempurna setiap hari, tapi teruslah melangkah. Tulis di komentar, saya siap bangkit bersama Pak Umar. Jika Anda percaya bahwa setiap langkah kecil hari ini adalah pondasi bagi tubuh yang lebih kuat besok. Sahabat sehat, di balik setiap resep yang kita bahas, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada bahan dan cara mengolahnya. Sesuatu itu adalah keberanian untuk berharap, karena sesungguhnya tubuh kita sangat luar biasa. Ia punya kemampuan untuk memulihkan diri, membangun ulang jaringan yang rusak, dan bangkit dari kondisi yang selama ini dianggap tak bisa disembuhkan. Asal diberi waktu, perhatian, dan nutrisi yang tepat. Namun sayangnya, banyak orang terlalu cepat menyerah. Mereka berkata, saya sudah tua, atau ini memang takdir. Padahal, usia bukan alasan untuk berhenti merawat diri. Usia hanyalah angka, tetapi semangat untuk terus hidup dengan tubuh yang lebih sehat adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Anda. Kisah Pak Umar, Bu Rina, dan banyak sahabat sehat lainnya membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Bukan karena mereka punya akses ke rumah sakit mahal, bukan karena mereka punya asisten kesehatan pribadi, tapi karena mereka punya satu hal, niat yang kuat dan konsistensi untuk mencoba. Mereka bangun setiap pagi, menyiapkan gelas pertama dengan tangan sendiri, dan meminumnya dengan keyakinan bahwa tubuh mereka layak untuk disayangi. Proses penyembuhan bukanlah garis lurus. Ada hari di mana nyeri terasa berkurang, tapi juga ada hari di mana semangat menurun. Namun mereka tetap jalan. Mereka percaya bahwa setiap tetes minuman yang mereka konsumsi adalah tanda kasih kepada tubuh mereka sendiri. Dan tubuh pun membalas dengan kekuatan baru, lutut yang lebih lentur, tidur yang lebih dalam, kulit yang lebih lembab, dan senyum yang kembali menghiasi wajah. Jika Anda saat ini sedang dalam kondisi serupa, nyeri, kaku, dan merasa sendirian, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendiri. Di luar sana ada ribuan orang yang sedang berjuang seperti Anda. Dan hari ini, Anda bisa menjadi bagian dari komunitas yang saling menyemangati. Tulis di komentar, saya tidak menyerah. Jika Anda siap untuk kembali menyayangi tubuh Anda. Satu gelas demi satu gelas, satu pagi demi satu pagi. Dengan penuh keyakinan dan harapan. Sahabat sehat, kita telah sampai di penghujung perjalanan luar biasa ini. Sebuah perjalanan yang membawa kita menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk memulihkan diri. Khususnya bagi mereka yang selama ini berjuang dengan nyeri sendi, kekakuan lutut dan keterbatasan gerak. Dan lebih dari itu, kita telah melihat bahwa pemulihan bukan hanya soal pengobatan modern atau teknologi canggih, tetapi soal kesadaran, ketekunan, dan pilihan cerdas dalam menjaga kesehatan lansia. Mari kita ringkas kembali 4 resep yang telah kita pelajari. Pertama, minuman labu siam. Ia bukan hanya kaya vitamin C yang mempercepat produksi kolagen, tetapi juga mengandung kalium yang membantu mengurangi pembengkakan dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kedua, nanas dengan bagian tengahnya yang mengandung bromelain. Enzim ini bekerja sebagai antiinflamasi alami yang mampu menenangkan sendi yang meradang tanpa membebani organ lain seperti ginjal atau lambung. Sebuah solusi cerdas dan alami untuk nyeri kronis. Ketiga, gelatin tanpa rasa. Bahan yang sederhana, namun kaya dengan asam amino seperti glisin dan prolin. Batu bata utama dalam pembangunan kembali jaringan tulang rawan. Gelatin juga membantu memperbaiki kualitas tidur dan mendukung peremajaan kulit, rambut, dan kuku.
Keempat, smoothie kolagen sehat. Kombinasi jeruk, stroberi, nanas, chia seed, dan lidah buaya ini bukan hanya menyegarkan, tapi juga menjadi sinergi sempurna untuk mendukung kesehatan jaringan ikat dari berbagai sisi, antioksidan, antiinflamasi, hidrasi, dan regenerasi sel. 4 resep ini tidak hanya memperkuat sendi, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup baru yang lebih sadar, lebih sehat, dan lebih penuh kasih terhadap tubuh sendiri. Inilah bentuk nyata dari perhatian terhadap kesehatan lansia yang seringkali terabaikan karena anggapan bahwa menua berarti harus menerima rasa sakit sebagai takdir. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak hanya menonton dan mendengarkan, tapi lakukan sesuatu. Mulailah dari dapur Anda sendiri. Pilih satu resep yang paling sesuai, praktikkan selama 7 hari, dan rasakan perbedaannya. Jika sudah terasa manfaatnya, lanjutkan dengan konsistensi. Dan lebih dari itu, bagikan cerita Anda kepada orang lain. Karena kisah Anda bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang kehilangan harapan. Jika Anda memiliki orang tua, saudara, tetangga, atau sahabat yang sudah lanjut usia dan mengeluhkan nyeri sendi, kirimkan video ini kepada mereka. Katakan bahwa masih ada harapan dan bahwa mereka tidak sendirian. Mari kita bangun gerakan kecil ini untuk memperbaiki kesehatan lansia di sekitar kita. Dimulai dari 1 gelas, 1 pagi, dan 1 niat tulus untuk sembuh. Tulis di komentar, "Saya siap pulih dan berbagi harapan." Jika Anda ingin menjadi bagian dari gerakan ini, dan jika Anda merasa video ini membawa manfaat, klik tombol suka, bagikan, dan jangan lupa berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video penuh harapan berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, sahabat sehat. Semoga tubuh Anda lentur, pikiran Anda jernih, dan hari-hari Anda dipenuhi semangat. Dari ujung kaki hingga ke hati. Karena kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab mereka, tapi juga cinta kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.